wabarakatuh. Halo siswa-siswi farmasi kelas 12 SMK Taruna Kota Situ. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan tentang gambaran atau alur mengenai ujian kompetensi. Dan mungkin kalian sudah mulai mempraktekannya di rumah tentang bagaimana alur ujian kompetensinya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu seri ujian yang akan keluar pada saat ujian kompetensi. Karena serinya itu ada seri 1 sampai seri 12, nggak mungkin saya bahas semuanya. Jadi saya akan menjelaskannya salah satu seri aja, yaitu ada seri 8 dan kalian mungkin sudah mendapat resepnya, sudah saya share juga resepnya, tinggal kalian pelajari aja. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan bahannya, perhitungan dosis, cara pembuatan, sampai ke penyerahannya. Ya. Oke, perhatikan untuk yang pertama, di resep yang pertama ini saya tidak tulis dokter dan alamatnya ya, menurut saya tidak penting juga. Jadi resep yang pertama, kamu bisa lihat resepnya ini ada acetaminophen atau biasa dikenal dengan paracetamol, ada kopein, CTM atau chlorpheniramine maleat, ada LSMP, diminta buat sediaan Fulvis DTD reverse dosis numero 10. Jadi dia diminta buat sediaannya adalah serbuk atau puyer sebanyak 10 bungkus. Ingat ya, kalau misalnya puyer itu dibuatnya bungkus. Signanya di sini adalah signa omni mane epesfere fulvis 1. Apa artinya? Berarti artinya adalah tandai tiap pagi dan malam. Jadi dia pasien minumnya 2 kali ya. Nah sekarang saya tidak akan membahas mengenai kelengkapan resepnya. Kamu tinggal mengkaji sendiri kelengkapannya. Usulnya juga tinggal kamu cari sendiri harus apa yang diusulkan. Komposisinya, coba saya akan bahas mengenai komposisinya. Di sini ada L-Sakara MP atau hipermin. Apa sih L-MP ini? Kamu harus ingat, L-Sakara itu atau gula-gula berdasarkan buku reseptir halaman 27 itu komposisinya adalah 2 gram SL berbanding dengan 1 tetes oleum. Jadi L-Sakara ini komposisinya adalah 2 gram SL dengan 1 tetes oleum. Nah di sini yang dipakainya adalah MP atau pipermin, berarti oleumnya adalah oleum MP. Jadi nanti kamu tinggal buat L-Sakaranya adalah dengan menimbang 2 gram SL sama 1 tetes oleum. Itu untuk komposisi. Selanjutnya mengenai karakteristik, tinggal kamu buka lagi di Farmakope Indonesia, jangan dipakai buat bantal ya farmakopenya. Nah, kita bahas ke perhitungan dosis yang poin kelima. Perhitungan dosis, di sini kamu lihat dulu bahannya, acetaminophen atau PCT, ada kopein, ada CTM sama L-Sakara MP. Dilihat di farmakope mana sih yang punya dosis maksimal DM dewasanya. Berdasarkan farmakope edisi 3, ada yang mempunyai DM itu adalah kopein dengan CTM. Acetaminophen itu tidak mempunyai DM, L-Sakara apalagi tidak punya. Ya. Nah sekarang di sini kita menghitung dulu perhitungan dosisnya. Kopein ini DM-nya berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 3, kopein DM-nya adalah 500 mg per 1500 mg. 500 mg ini untuk 1 kali, 1500 untuk 1 hari. Ya. Nah sekarang kita masuk ke yang CTM. CTM berdasarkan Farmakope edisi 3 itu dosisnya adalah 40 mg tapi untuk 1 hari. Jadi dia tidak ada dosis maksimal untuk 1 kalinya. Ya, oke. Nah, selanjutnya karena sudah menentukan dosis maksimalnya, kita akan menentukan perhitungan dosisnya. Lihat dulu sebelum kita menghitung dosis, kita lihat usia dari pasiennya. Usia pasien di sini si Anis itu usianya 30 tahun, bukan Anis Baswedan ya. 30 tahun. Coba diperhatikan, diingat-ingat lagi. Perhitungan dosis itu ada banyak jenisnya.
Ada yang usia di bawah 8 tahun, ada yang usianya di atas 8 tahun, ada usianya bulan, bahkan ada usia berat badan. Nah, karena di sini usianya itu dari 30 tahun, berarti dia pakai rumus dosisnya yang mana? Kalau 30 tahun. Kalau misalnya 30 tahun, berarti dia di atas 20 tahun dong. Karena di atas 20 tahun, berarti dia tidak perlu menghitung dosis maksimal. Karena sudah tertera di farmakope dosis maksimalnya ada 500 per 1500 untuk kafein sama CTM 40 mg. Ya, itu untuk penghitungan dosis. Lalu kita menghitung apa? Kita menghitung dosis pakainya. DM-nya tidak perlu kamu hitung, kita menghitung dosis pakai. Untuk apa sih kita menghitung dosis pakai? Untuk melihat apakah dosis maksimal yang ada di farmakope itu melampaui batas dari pemakaian yang kita gunakan atau tidak. Kalau misalnya dosis pakainya ini melampaui batas dari dosis maksimal, otomatis harus ada penurunan dosis. Ya. Gimana cara menghitung dosis pakai? Ingat lagi, ini sudah belajar di kelas 10. Ya. Harus ingat lagi. Dosis pakainya sekarang kamu lihat di resep, perbandingkan di resep untuk kafein, 1 kali minumnya adalah 15 mg. Kenapa ini 15 mg? Karena di sini jelas ada DTD, data-less dosis. Kalau ada resep, dalam puyer ada tulisan DTD atau data-less dosis, berarti ini resepnya untuk 1 kali atau 1 bungkus. Tapi kalau di sininya tidak ada DTD, berarti resep yang di sini bahannya harus kamu bagi dengan semua permintaan. Tuh ya. Nah, berarti kita bisa lihat sini kafeinnya dia dosis penggunaannya adalah 15 mg 1 kalinya. Nah, dibandingkan dengan dosis maksimal. Dosis maksimalnya berapa 1 kali? Yaitu 500 mg. 15 per 500 dikali 100%. Hasilnya, ini kamu hitung. Ini untuk dosis pakai 1 kali ya. Selanjutnya, kita hitung dosis pakai 1 hari. 1 hari kita lihatnya dari mana? Dari pemakaian atau dari signa. Signanya di sini adalah signa omni mane fpsphere. Yang artinya tiap pagi dan malam. Berarti dia minumnya sehari adalah 2 kali. 1 kali minum berapa? 15 mg. Berarti sama dengan 30 mg. Tinggal kamu bandingkan dengan dosis maksimal. 30 mg kamu bagi 1500 mg dikali 100%. Selesai. Tinggal kamu hitung dosisnya. Ini perhitungan dosisnya. Saya yakin kalian nggak akan lupa, kecuali kamu lupa ingatan. Pasti lupa cara hitung dosisnya. Setelah perhitungan dosis, kita bahas yang selanjutnya adalah poin ke-6 tentang perhitungan bahan. Perhitungan bahan tinggal kamu lihat di resepnya. Sini resep aminofennya 300, kafeinnya 15. Jadi dari ulang berikutnya, poin yang ke-6 adalah perhitungan penimbangan bahan. Perhitungan bahan. Perhitungan bahan ini kamu lihat dari resep acetaminofennya 300, kafeinnya 15, CTM-nya 1,5 mg. Nah, karena di sini ada data-less dosis, berarti bahannya itu harus kamu kalikan dengan jumlah permintaan. Jumlah permintaannya berapa? Ada 10, ya. Berarti tinggal kamu kalikan 10 kali 10. Berapa yang didapat? Udah jelas. PCT kalau acetaminophen sama dengan 3000 mg. Kafeinnya 150 mg. CTM-nya 15 mg. LSA-KRMP-nya 2000 mg. Oke, pertanyaannya, Bu, di sini kan LSA-KRMP-nya 2000 mg. Gimana kita menentukan komposisinya? Lihat lagi tadi komposisi. LSA-KRA itu komposisinya 2 gram SL dengan 1 tetes Olivio bukan teh. Karena di sini berdasarkan perhitungan bahan dia adalah 2000 mg hasilnya, berarti tinggal kamu buat
menimbang, ambil 2 gram SL atau 2000 mg SL dengan 1 tetes oleum MP. Jadi ada skala MP. Tuh ya. Oke, itu untuk perhitungan bahan. Selanjutnya, kita untuk ke penimbangan bahan. Ke penimbangan bahan ini, sebelum saya bahas ke penimbangan, kita lihat dulu tuh STM. Nah, STM ini tadi hasilnya adalah 15 mg. Ingat ya, kalau misalnya hasil bahan atau penimbangan bahan, perhitungan bahan kurang dari 50 mg, itu tidak bisa ditimbang. Kita nggak punya timbangan yang di bawah 50 mg. Jadi kalau misalnya dia di bawah 50 mg, kamu harus buat pengenceran. Gimana cara buat pengencerannya? Cara buat pengencerannya, untuk yang tadi STM ini karena dia harus buat pengenceran, pengenceran itu dia isinya adalah 450 mg SL plus 50 mg karmin. Pengenceran ini untuk pengenceran 500 mg. Jadi nanti kamu buat pengencerannya adalah 500 mg. Terus gimana Bu kita mau menimbang 15 mg sekarang? Karena paling minimal pengenceran itu adalah untuk satu kali timbangan dia kurang dari 50 mg, berarti kita pakainya yang 50 mg. Yang STM itu kan tadi hasilnya adalah 15 mg. Hitungan bahannya ya, dibagi 50 mg. 50 mg itu dari mana? Dari minimal untuk penimbangan bahan. Dikali 500 mg. 500 dari mana? Dari pengenceran yang akan kita buat. Hasilnya nanti kamu dapatkan. Misal hasilnya itu adalah 150 mg. Ya. Ini hasil pengenceran. Kan kita buatnya 500 Bu. Berarti sisanya dikemanain? Sisanya nanti kamu buat SP atau sisa pengenceran. Gimana cara buatnya? Yang kamu buat kan ini pengencerannya 500 mg. Berarti tulis 500 mg dikurangi hasil pengenceran adalah 150 mg. Hasilnya 350 mg. Ini hasil dari sisa pengenceran. Dan ini sisa pengenceran itu harus kamu bungkus di kertas perkamen dan harus diserahkan ke pengawas. Ya, paham? Sudah, itu ke perhitungan bahan. Kalau untuk penimbangan, tinggal kamu cantumkan hasil dari perhitungan bahannya, acetaminophennya atau TCT-nya berapa, kafeinnya, CTM-nya berapa, dan RS-sakaranya berapa. Jangan lupa untuk penimbangan bahan harus dicantumkan anak timbangan. Kenapa harus dicantumkan anak timbangan? Karena biar nanti kamu pada saat menimbang gak puyeng. Ini timbangan berapa yang digunakan, timbangan berapa yang digunakan. Tuh, ya. Oke, itu ke poin yang selanjutnya. Kita bahas ke poin yang ke-8 adalah cara pembuatan. Cara pembuatan untuk puyer itu paling gampang dibanding dengan resep-resep yang lainnya, sediaan-sediaan yang lainnya. Nah, sekarang di resepnya ini kita ada 4 bahan. Ada bahannya TCT, kafein, CTM, sama sakaranya. Yang untuk cara pembuatan rincinya nanti kamu ulang lagi aja di jurnal-jurnalnya, ya. Terus selanjutnya kita bahas ke penyerahan. Bagian penyerahan itu ada 4 ya, etiket, signal, wadah, dan label. Nah, sekarang kita bahas dulu etiketnya apa. Karena dia obatnya adalah obat minum atau puyer itu diminum, masukkan ke dalam mulut, berarti masuknya ke dalam obat dalam. Obat yang dikonsumsi melalui sistem pencernaan. Bedain ya. Etiket itu kan ada 2, ada etiket biru sama putih. Biru untuk obat luar, putih untuk obat dalam. Bedanya apa obat luar dan dalam? Obat luar dan dalam itu bedanya, kalau ya obat dalam dia melalui sistem pencernaan, kalau obat luar tidak melalui sistem pencernaan.
Tuh, ya. Jadi dia masuknya ke etiket putih. Terus signanya apa? Signanya di sini adalah SOMT. Tadi tandai tiap pagi dan malam. Berarti gimana nulisnya? Tulisnya adalah sehari 2 kali 1 bungkus tiap pagi dan malam. Tuh. Terus labelnya apa? Labelnya karena di sini dia ada obat keras, maka label tidak boleh diulang oleh resep dokter atau NI. Tuh. Terus yang terakhir adalah wadah. Wadahnya adalah kertas perkamen dan plastik. Tuh. Ini mungkin sedikit saya bahasnya cuma 1 resep. Sisanya silakan kamu kerjakan di rumah dari seri 1 sampai seri 12 beserta dengan perhitungan harga obatnya. Kamu silakan kerjakan. Nanti kamu foto hasil dari pembuatan jurnal dan perhitungannya, dikirim ke email masing-masing guru produktif. Jadi nanti kamu kirim ke saya, Bu Vina dan Bu Cynthia. Oke? Mungkin cukup sekian pembahasan resep kali ini. Selebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, stay at home, jangan lupa banyak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.